Pemirsa Sindo, siang kita awali dengan informasi pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga. Kericuhan pun terjadi saat warga mencoba menerobos menghentikan pekerjaan proyek. Kericuhan antara warga dan petugas terjadi saat warga mencoba menerobos untuk menghentikan pekerjaan proyek. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama karena polisi berhasil meredam emosi warga untuk melakukan mediasi dengan perusahaan terkait. Untuk sementara, pengerjaan proyek dihentikan. Warga pun terus berupaya untuk melaporkan kasus ini ke Gubernur Jawa Barat, namun hingga kini belum ada tanggapan. Gali tapak pondasi tower di wilayah sini. Sebelumnya tanpa ada sosialisasi. Karena banyak masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya jalurnya itu tidak melintas di pemukiman masyarakat, melainkan adanya di tengah persawahan. Jumlahnya sekitar... Pemirsa, Polda Banten kepung rumah Charlie Chandra tersangka dugaan pemalsuan surat atau dokumen pertanahan yang berkaitan dengan lahan yang menjadi bagian kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Pengepungan pun berlangsung hingga malam hari, namun Charlie Chandra menolak keluar rumah lantaran menganggap perlengkapan terhadap dirinya tidak berdasar. Pak Safir, iya. Mau sampai jam berapa, Pak? Sebentar. Tugas dari Polda Banten mendatangi rumah Charlie Chandra yang terlibat kasus sengketa tanah di proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Namun Charlie menolak keluar rumah karena merasa tidak berstatus sebagai tersangka. Charlie sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektar yang kini telah dibangun kawasan permukiman PIK 2. Polda Banten kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kemudian penerbitan SP3 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Hal ini menjadikan kasus yang menjeratnya kembali untuk dilanjutkan. Tidak pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya, makanya sangat aneh polisi datang ke sini hari ini mau menangkap. Kan lucu. Silakan kirim surat panggilan dan saya akan hadiri. Gitu. Bukan begini caranya. Saya juga polisi polisi militer saya. Bisa tahu. Saya ini adalah ahli waris. Setelah 12 jam polisi menunggu di lokasi, akhirnya kuasa hukum Charlie Chandra keluar menemui petugas. Kuasa hukum Charlie Chandra berpendapat bahwa penangkapan kliennya ini oleh penyidik Polda Banten tidak berdasar lantaran pihak Charlie Chandra telah mengirimkan surat permohonan penundaan perkara kepada Polda Banten dan mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Utara. Sementara itu, menurut Polda Banten, kasus ini sudah masuk ke tahap P21, yang artinya perkara ini telah dinyatakan lengkap atau dianggap memenuhi syarat formil dan material. Ya, selamat malam. Muncul surat perintah penyidikan tambahan, sprindik baru, yang dikeluarkan oleh Diskrimum tanggal 21 Maret 2025. Kami di sini, penasihat hukum, sudah sangat kooperatif datang ke Polda Banten dengan saudara Charlie Chandra juga untuk diperiksa. Tapi sebelum itu ya kami sudah menyampaikan juga kalau kami sudah mengirimkan surat kepada Kapolda. Karena memang biar gimana pun kita menghadapi proses hukum ini kan kita harus patuh juga pada aturan yang ada ya. Jadi memang di dalam proses pidana saudara Charlie Chandra ini sudah ada gugatan perdata ya yang kami sudah diskusi Jakarta Utara terkait tadi dengan tim lawyernya dan sudah sesuai SOP minta waktu 1,5 jam sudah kami laksanakan. Setelah 1,5 jam kita laksanakan ke sini kok masih lama, ada perdebatan dan segala macam. Tapi kan kami kan sudah saya sampaikan SOP-nya, kami sudah hampir 12 jam di sini. Nah, ini minta waktu 10 menit lagi. Ya, teman-teman ya. Dan ini langkah selanjutnya masih menunggu lagi atau 10 menit. Informasi dari tim lawyer. Ya, ini gimana apa? Ya, nanti kami sampaikan lagi kita. Pemirsa, untuk Anda yang masih bingung untuk menghabiskan waktu di akhir pekan, Festival Seni Budaya Banten Betawi yang digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat hari ini bisa menjadi pilihan. Festival Seni Budaya Banten Betawi menampilkan kekayaan seni budaya Banten dan Betawi.
Pegiat seni dan budaya turut memeriahkan acara, menjadikan festival ini sebagai sarana pelestarian kearifan lokal sekaligus penguatan silaturahmi antar komunitas di ibu kota. Di festival ini bukan cuma nonton budaya Betawi Banten, tapi juga ada makanan khas yang bisa Anda beli di sini seperti dodol dan juga kerak telur. Nah, bagi Anda yang belum pernah mencoba, bisa menghabiskan akhir pekan ini di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, Banten dan Betawi memang cukup kaya budayanya, apalagi dengan makanannya. Mungkin yang lagi ingin menonton silat Betawi atau lenong sambil makan dodol dan juga kerak telur, bisa segera merapat ke Lapangan Banteng, Jakarta. Dan sudah ada rekan kami, Camar Haenda, yang tadi sudah melihat pertunjukan silat dan juga menyicipi kuliner. Baik, Camar, mungkin apa saja yang bisa Anda sampaikan di sana? Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kalau kita berbicara budaya Betawi tentunya identik dengan pantun ya. Saya mau buka live report saya dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Lapangan Banteng, jalan kaki ya. Makan buah serikaya bareng-bareng sama si Ayah. Budaya Banten dan juga Betawi ada di sini untuk lestarikan budaya kita. Nah, saya sudah ada di Lapangan Banteng, Nata dan juga pemirsa, dan tepat di belakang saya adalah salah satu kuliner yang pengen banget saya cicipi. Tapi sebelum kita lihat kulinernya ya Nata, saya tadi mau cerita dulu bahwa tadi sudah diselenggarakan tradisi palang pintu untuk menyambut para jajaran pimpinan dari Ketua Labas Indonesia, atau bisa disebut ini Laskar Pendekar Banten Sejati yang memang sudah berusia 13 tahun hari ini. Nah, ini merupakan kolaborasi antara budaya Betawi dan juga budaya Banten. Dan kalau kita lihat tadi di paket pengantar yang Anda sampaikan, tadi sudah ada penampilan dari tradisi palang pintu, berbalas pantun dan juga ondel-ondel yang identik dengan budaya Betawi serta silat khas Banten dan juga Betawi. Nah, salah satunya yang paling ramai selain dari pertunjukan tradisi yang tadi sudah diselenggarakan, ada juga pameran ataupun juga stand-stand makanan. Nah, sekarang Nata dan juga pemirsa, saya pengen banget mencicipi salah satu olahan kuliner khas Betawi. Ini dodolnya pasti berbeda dengan dodol biasanya. Saya mau tanya nih, dodolnya ada apa aja ya? Halo Mas, selamat siang. Dengan Mas siapa Mas? Udahan Bang. Oke. Mas, ini jualan dodol apa aja Mas? Dodol Betawi betul ya? Dodol Betawi ya. Dodol Betawi. Apa sih Mas perbedaannya ya dodol Betawi dengan dodol-dodol lainnya biasanya yang paling mencolok? Ya enak lah dodol Betawi mah. Pengolahannya atau seperti apa Mas? Ya saya jualan doang Bang gitu. Belum ngolah gitu. Oke, ini tapi kalau kita lihat ya Mas ya, dodolnya luar biasa loh. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Ini berapa harga satuannya Mas? Satunya itu 15. Satuannya 15 ya. Oke, dan rada rasa durian nih Nata, kayaknya enak banget ya. Saya pengen coba dodol yang rasa durian ini. Terus juga ada geplak asli Betawi. Geplak ini apa Mas? Terbuat dari apa Mas? Tepung beras sama kelapa parut. Oke, tepung beras sama kelapa parut ya Mas ya. Oke, rasanya manis seperti apa Mas? Manis ya. Oke, saya mau beli geplaknya satu sama dodolnya satu ya. Jadi berapa Mas? 30. Dari 30 ya. Oke, nanti saya balik lagi ya, saya bayar ya Mas ya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya, Nata dan juga pemirsa, selain dari dodol Betawi dan juga geplak Betawi yang tadi ada di samping kanan saya, masih ada stand-stand lain seperti kerak telur, kemudian juga makanan soto Betawi yang mungkin bagi Anda yang belum makan siang, Anda bisa langsung datang ke Lapangan Banteng yang ada di Jakarta Pusat, karena event ini merupakan hari terakhir, diselenggarakan dari tanggal 16, 17 dan juga 18, dan nanti Anda juga bisa mencicipi sejumlah stand kuliner yang ada di sini. Dan jangan lupa, salah satu tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk bisa melestarikan budaya Indonesia, di mana saat ini sangat sudah jarang masyarakat ataupun juga terutama generasi muda yang melestarikan budaya, dan tentunya budaya merupakan identitas dan juga akar bangsa yang perlu dipertahankan. Nata, saya tunggu setelah siaran ya, nanti saya traktir langsung untuk makan soto Betawi bersama saya. Nata. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nanti setelah siaran saya mau ke sana, saya mau beli kerak telur 2 porsi. Terima kasih Camar. Pemirsa, PD Perjuangan mempersilahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk Partai Solidaritas Indonesia. Sebab Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader PDIP.
Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jarod menegaskan Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader, sehingga PDI Perjuangan tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Kita nggak ngurus. Tapi PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya, Kaisang Pangarep Santer, dikabarkan masuk bursa calon ketua umum PSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi seputar kuliner pemirsa. Bagi Anda pecinta makanan seafood, nah kali ini di Merak, Banten ada rumah makan khusus menyediakan hidangan laut yang segar dan langsung dari hasil tangkapan nelayan. Lantas seperti apa nikmat dan kelezatannya? Untuk itu, ini dia liputannya. Sebuah rumah makan tradisional Sampurna Rase di pinggir laut Jalan Yosudarso Pantai Baru Santape Merak, Banten ini menyajikan hidangan makanan laut yang sangat segar. Ikan dan aneka hewan laut ini diambil dari hasil tangkapan nelayan setempat. Para pecinta makanan seafood akan betah berlama-lama di tempat ini di saat menunggu momen terbenamnya matahari. Dengan harga yang sangat terjangkau, para pemburu kuliner ikan segar dapat dinikmati bersama anggota keluarga. Menurut salah seorang pelanggan, menikmati lezatnya ikan segar memang tidak mudah. Namun di tempat ini, selain olahan bambu, ikan bakar yang disajikan memang benar-benar sangat segar sehingga dapat menyehatkan tubuh. Tadi ada ikan bakar, ikan kerapu, terus ada ikan asam manis, sama cumi, udang, banyak sih. Menurut pemilik rumah makan Susi, usaha kuliner laut miliknya ini sudah berjalan selama 5 tahun. Menu favorit pelanggan adalah aneka ikan bakar. Ikan di sini dijamin masih fresh karena langsung dikirim oleh nelayan usai melaut. Rumah makan tradisional Sampurna Rase. Nah, ini menu andalannya apa di sini? Ikan bakar, Mas. Kenapa ikan bakar? Ya karena suasananya memang pas tepat di pinggir laut. Kebetulan ikannya juga selalu fresh, segar, dikirim langsung dari nelayan setempat. Makan di tempat ini akan semakin menarik dengan panorama matahari terbenam. Banyak pelanggan yang sengaja datang ke tempat ini pada sore hari. Selain ikan yang diolah dari daging segar, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Untuk satu porsi ikan segar ini dibanderol seharga Rp20.000 untuk 1 onsnya. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk mencobanya? Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran pun menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres.
Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menghimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Himbauan ini menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Meskipun virus MERS-CoV ini tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan akibat virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain adalah batuk, sulit bernafas, dan juga demam. Ya, pemirsa, terkait dengan pengimbauan penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan petugas MCH 2025, rekan Ramdhani Bur di Madinah, Arab Saudi. Baik, selamat siang waktu Jakarta, Mas. Bagaimana kabarnya, Mas? Siang, Mas Tata. Alhamdulillah baik. Gimana kabar, Mas? Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa jelaskan, Mas, terkait dengan kondisi jemaah haji Indonesia di sana seperti apa dan pasca ditemukannya virus MERS-CoV. Ya, penyakit Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV mulai marak di Arab Saudi. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, terdapat 9 kasus positif MERS-CoV yang terjadi dalam periode 1 Maret sampai 20 April 2025. Dari 9 kasus itu, 8 diantaranya ditemukan di kota Riyadh, Arab Saudi. 1 kasus lainnya ditemukan di Hel. Akibat dari kasus itu, 2 orang terkonfirmasi meninggal dunia. MERS-CoV merupakan penyakit pernapasan serius yang disebabkan oleh virus corona. Penularan terjadi melalui kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi, terutama unta. Selain unta, virus dapat tertular melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Penularan terjadi melalui kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi, terutama unta. Tertular juga biasa lewat droplet dari manusia ke manusia. Beberapa gejala yang muncul dari MERS-CoV adalah demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Gejala itu kemudian berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Meskipun kasus MERS-CoV ini tidak banyak dan dapat terkendali di Arab Saudi, namun para jamaah dan petugas haji harus selalu waspada. Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah maupun Madinah selalu siap menyediakan pelayanan medis pada jamaah yang menunjukkan gejala infeksi pernapasan. Kementerian Kesehatan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia memberi imbauan kepada para jamaah haji Indonesia untuk terhindar dari virus tersebut. Ada beberapa imbauan dari Kemenkes agar terhindar dari virus ini, hindari kontak langsung dengan unta, termasuk foto dengan unta dan minum susu unta di peternakan, ataupun tidak mengonsumsi produk olahan unta yang tidak terjamin kebersihannya. Diimbau kepada jamaah untuk memakai masker saat di tempat keramaian, lakukan pola hidup sehat seperti cuci tangan sebelum dan sehabis beraktivitas. Secara keseluruhan, ada 8 cara bagi jamaah haji Indonesia untuk mencegah virus MERS-CoV ini. Pertama, rajin mencuci tangan. Usahakan untuk rutin cuci tangan menggunakan air dan selama minimal 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol seperti hand sanitizer. Kedua, untuk hidung dan mulut saat flu. Saat mengalami flu dengan gejala bersin atau batuk, usahakan untuk menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Ketiga, gunakan masker. Gunakan masker saat sakit atau saat melakukan aktivitas, terutama saat berada di dalam kerumunan. Masker dapat membantu mengurangi penyebaran droplet ketika batuk atau bersin dan melindungi diri dari penularan orang lain. Keempat, hindari menyentuh wajah. Virus MERS-CoV dapat masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Oleh karena itu, hindari untuk menyentuh area wajah dengan tangan saat belum dicuci agar mencegah terjadi infeksi. Kelima, hindari kontak pribadi. Cara berikutnya yang dapat dilakukan agar tercegah dari virus yang satu ini adalah dengan menghindari kontak pribadi, seperti berbagi cangkir atau peralatan makan dengan orang yang sakit. Yang keenam ada jaga area kebersihan.
Pastikan untuk selalu membersihkan permukaan atau benda yang sering disentuh orang lain dengan disinfektan, tiga pintu, tombol lift, uang, dan lainnya. Ketujuh, isolasi dan karantina. Jadi jika mengalami gejala atau terpapar virus, jalani isolasi mandiri atau karantina sesuai petunjuk otoritas kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan. Terakhir juga, jaga imunitas tubuh, usahakan untuk mengonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan hidup seimbang agar memperkuat imunitas dan kekebalan tubuh. Ya, demikian. Baik, terima kasih Mas Bur atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Selamat bertugas kembali Mas Bur. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Cawang Uki ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian trafik, baik kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Keramat Jati maupun kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke Kampung Melayu dan akan berbelok kiri mengarah ke arah Pancoran dan berbelok kanan mengarah ke arah Halim, dan juga yang akan memasuki gerbang tol Cikampek Utama pada saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light saja. Namun terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di ruas tol kilometer 0 Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, di mana di sana terjadi peningkatan volume kendaraan. Dapat kita gambarkan kira-kira kecepatan kendaraannya berkisar 30 sampai dengan 35 km per jam dengan dominasi kendaraan roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian kendaraan dari arah Halim yang akan mengarah ke arah Cililitan maupun yang akan masuk ke gerbang tol Jagorawi pada saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan siang hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Meskipun lalu lintas nampaknya lancar pada siang hari ini, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan dengan selalu memperhatikan batas kecepatan dan juga rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian pemirsa, kami juga menginformasikan kepada Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah, tentunya periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan layak jalan, dan juga kami menyampaikan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan plat nomor pada kendaraan Anda. Hal ini sebagai persyaratan kelengkapan kendaraan yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 9 tahun 2009, di mana pada pasal 68 ayat 1, apabila kendaraan tidak dilengkapi dengan plat nomor dapat didenda sebanyak 500.000 atau kurungan selama 2 bulan. Untuk itu bagi Anda pastikan kelengkapan kendaraan Anda, karena hal ini dapat dilakukan penindakan secara tegas langsung oleh anggota kami yang berada di lapangan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Ya pemirsa, setelah makan dodol, mari kita minum kopi pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri ajang World of Coffee untuk yang pertama kalinya digelar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Pramono menilai industri kopi memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan barista muda. Ribuan pecinta kopi dari berbagai penjuru Indonesia hingga mancanegara memadati area pameran yang menampilkan berbagai jenis kopi terbaik Nusantara, inovasi teknologi, hingga kompetisi barista di Jakarta Convention Center. Pramono menilai barista merupakan bagian penting dalam rantai industri kopi yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dirinya pun menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan bagi para barista muda. Ini ditanam di 5-7 MASL, Pak. Lahannya tidak terlalu tinggi. Tidak tinggi sama sekali. Dan saya yakin cepat atau lambat kopi Indonesia yang sekarang secara kuantiti sudah mulai menguasai dunia, pasti akan mendapatkan barista-barista talenta yang luar biasa. Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar pembekalan kepala daerah bagi kader PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan. Dan untuk perkembangan terkini sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan di kantor DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Hamzah. Apa saja isi dari pembekalan pada hari ini? Silakan. Ya baik Nata dan juga pemirsa, pada siang hari ini PDIP ini kembali menggelar pembekalan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri, di mana kami saat ini Nata dan juga pemirsa dapat diinformasikan bahwa tidak dapat masuk dan meliput bagaimana pembekalan yang dilakukan di dalam, karena menurut pantauan kami sejak pagi tadi ini para kepala daerah sudah masuk dan berada di dalam untuk menerima materi pembekalan nanti. Dan hingga saat ini kami juga masih belum melihat ataupun belum diberikan izin untuk meliput ke dalam, karena nantinya direncanakan media ini dapat boleh masuk untuk meliput pelaksanaan ataupun arahan yang akan diberikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri, yang sekaligus juga akan menutup acara pembekalan yang memang sudah dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 16 hingga hari ini 18 Mei 2025. Sebelumnya Nata dan juga pemirsa, ini Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah Ganjar Pranowo ini menyebut bahwa pembekalan yang dilakukan bagi kader partai yang terpilih dalam Pilkada 2024 kemarin dan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerahnya masing-masing ini untuk melakukan sinkronisasi, di mana sinkronisasi ini dilakukan untuk menyinkronkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan juga sinkronisasi program antara program daerah dan juga program pemerintah pusat. Selain itu, sinkronisasi ini juga diharapkan agar persoalan ataupun berbagai persoalan yang ditemukan di daerah ini dapat langsung disampaikan ke pusat dan dapat langsung diselesaikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Ketua DPP Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDIP Jarod Saiful Hidayat ini juga mengingatkan kepada para kader dalam acara yang berlangsung selama 3 hari ini pembekalan, bahwa para kader yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerahnya masing-masing ini untuk selalu berperan dan mengusung, memberikan rekomendasi bagi kepala daerah di daerah itu merupakan tugas partai, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan partai untuk mewujudkan cita-cita reformasi Undang-Undang Dasar 1945, dan kader partai ini juga diingatkan untuk selalu memegang karakteristik yang berdasarkan ideologi Pancasila. Sementara itu, Nata. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, menjelajahi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur seakan mengajak kita untuk berkeliling Indonesia. Taman Mini bisa menjadi rekreasi untuk mempelajari budaya mini Indonesia. Pemirsa, Minggu pagi sejumlah pengunjung mulai berdatangan ke berbagai wahana di Taman Mini Indonesia Indah. Jika tidak ingin lelah berkeliling, para pengunjung bisa memanfaatkan penyewaan sepeda untuk goes santai mengelilingi wahana Indonesia Mini. Bahkan tiket masuk yang relatif terjangkau dan banyak wahana yang bisa dihampiri juga menjadi salah satu pilihan warga untuk menghabiskan libur di akhir pekan. Dan bisa Anda saksikan juga pemirsa di depan layar kaca Anda,
Kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini masih menjadi lokasi favorit bagi masyarakat ibu kota Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Karena banyak sekali wahana-wahana yang bisa Anda gunakan, bisa Anda mainkan seperti itu bersama dengan keluarga di hari weekend. Dan untuk mengetahui suasana liburan akhir pekan di kawasan objek Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari. Baik, Ismalia, bagaimana suasana libur akhir pekan di sana? Apa saja mungkin yang menarik yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Memang di weekend ini Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu pilihan bagi para keluarga membawa beserta anak-anaknya untuk bermain berwisata ke TMII ini. Dan juga seperti yang kita tahu Nata, di TMII ini seperti miniatur negara Indonesia, yang memang negara Indonesia punya banyak sekali pulau-pulau yang indah. Dan juga banyak sekali di Taman Mini Indonesia ini banyak sekali ada berupa anjungan dari berbagai daerah seperti anjungan Bengkulu, anjungan dari Jawa, anjungan dari Sumatera seperti itu, yang ini juga bisa menjadikan edukasi bagi anak-anak. Orang tua bisa memberikan edukasi bagi anak-anaknya untuk mengenal berbagai rumah adat. Dan juga di Taman Mini Indonesia Indah ini tidak hanya mengedukasi, di sini juga bisa para pengunjung bisa berlari atau jogging bersantai seperti olahraga kecil juga bisa dilaksanakan atau bisa juga dilakukan di sini. Dan juga para pengunjung ini juga bisa menaiki sepeda listrik untuk mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah ini, Nata. Dan memang juga selain itu banyak juga di Taman Mini Indonesia ini, di Taman Mini ini juga banyak sekali acara-acara atau event-event, acara-acara kebudayaan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Jika memang ada acara kebudayaan di sini, ini bisa dinikmati oleh pengunjung, bisa juga untuk mengedukasi anak-anaknya. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari kawasan TMII Indonesia Indah, kawasan Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.